Baik anak-anak kami, selamat pagi. Apa kabarnya? Baik, pada pagi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas kita. Nah, keyakinan kelas kita ini akan kita jalankan ke depannya. Jadi kalau kita sudah sepakati semua, dan itu menjadi keyakinan kelas kita, itu nanti untuk kepentingan kita semua, agar proses belajar kita di sekolah ini tertib, kita bisa memperoleh hasil belajar yang baik. Jadi kalau selama ini kita dengar ada namanya peraturan sekolah, ya kan? Itu namanya peraturan sekolah. Tapi sekarang namanya itu menjadi keyakinan kelas, atau bisa juga disebut sebagai kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas itu nanti mengikat kita semua. Itulah yang kita laksanakan setiap harinya. Nah, itu untuk kita. Maka kita sepakati dulu. Maka saya harapkan nanti kepada anak-anak kami memberikan ide, pendapat. Ya. Nah, sebelum kita membuat keyakinan kelas kita, mari kita lihat dulu ya yang namanya pengertian dari keyakinan kelas itu. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ini profil Bapak Guru ya. Keyakinan kelas kurikulum merdeka SD Negeri 07 8490 Ambuka, Kecamatan Ululoyo, Kabupaten Nias Selatan. Kita lanjut. Nah, apa itu keyakinan kelas? Ya, silakan anak-anak kami coba baca secara bersama-sama. 3 ya. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas adanya perbedaan latar belakang, suku, negara, bahasa, ras, maupun agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat berbicara. Nah, itu keyakinan kelas itu artinya nilai-nilai yang ada kebajikannya. Kebajikan itu adalah kebaikan. Dan itu berlaku untuk semua, tidak melihat perbedaan. Tidak melihat perbedaan agama, tidak melihat perbedaan suku. Nah, jadi kita lihat apa kebaikan-kebaikan yang berlaku untuk semua. Jangan hanya untuk beberapa orang. Nah, umum dia. Nah, contoh misalnya ya, ini contoh. Ini hanya contoh saja. Kita datang ke sekolah jam 7.00. Nah, itu kan berlaku untuk semua, ya kan? Tapi kalau misalnya disepakati, contohnya, ya, kalau ada teman-teman kita yang berbeda agama misalnya, tapi kita buat aturan hanya berlaku kepada salah satu agama. Nah, itu tidak baik. Nah, jadi maksudnya di sini kebajikan yang universal. Universal itu umum, berlaku untuk semua. Nah, makanya ada di sana terlepas dari perbedaan latar belakang, suku, negara, bahasa, ras maupun agama. Jadi nanti yang kita sepakati ini harus berlaku untuk semua. Jangan buat nanti kesepakatan tapi hanya berlaku untuk seseorang atau hanya untuk kelompok tertentu. Karena kita kan berbeda-beda. Nah, berbeda-beda. Ada yang agama, misalnya ya, beda agama. Ada yang agama Protestan, ada
ada yang agama Katolik. Ya. Jadi jangan usulkan misalnya hanya kepentingan Katolik atau hanya kepentingan Protestan, tapi kita buat kesepakatan yang umum. Nah, jadi nanti anak-anak kami bisa memberikan masukan atau ide apa yang perlu kita disepakati di kelas kita, dan itu akan kita laksanakan ke depannya. Maka di sini ada keyakinan kelas dibuat bersama-sama dengan seluruh siswa. Jadi bukan hanya guru atau saya sendiri yang menentukan, bukan. Tapi dari anak-anak kami. Nanti kita lihat mana yang bisa kita sepakati, mana yang tidak bisa. Ya. Makanya nanti anak-anak kami bisa membuat atau tulis dalam selembar kertas. Nah, yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Nah, artinya itu nanti menjadi keyakinan kita semua dan harus kita lakukan. Ya, jadi anak-anak kami sebelum kita meneruskan ini, saya harapkan anak-anak kami bisa memberikan pendapat atau ide nanti dituliskan dalam selembar kertas. Bisa kan? Bisa, Pak. Ya, saya bagikan kertas ini untuk dituliskan. Ya, tulis masing-masing apa keyakinan kelas kita yang perlu kita sepakati. Tulis satu orang. Ya, apa yang perlu kita sepakati menjadi kesepakatan kelas kita. Tadi hanya contoh yang saya bilang tadi, karena kita datang ke sekolah jam 7.00. Itu contoh. Coba lihat yang lain apa saja yang perlu untuk kelas kita. Nah, silakan ditulis. Hanya satu ya, satu orang. Ditulis satu orang. Nanti kita baca ya apa yang ditulis temanmu ya, untuk menjadi kesepakatan kelas kita. Ada yang sudah siap? Hanya satu orang ya, satu orang apa saja yang perlu kita sepakati ya, di kelas kita ini agar kegiatan kita di kelas, misalnya supaya belajar kita lebih baik, supaya kita nyaman di kelas ya. Bagaimana supaya kita itu bisa belajar dengan nyaman, supaya kita mendapatkan hasil belajar yang baik. Nah, kira-kira apa yang perlu kita sepakati? Ada yang sudah siap? Nah, yang sudah siap dulu tempel di depan. Mari kita lihat. Silakan. Mari, kan ada lem di situ. Silakan di depan. Satu-satu bicara. Ayo. Silakan. Tempel di sini. Ya, silakan baca. Tidak boleh memaki di sekolah, di kelas dan di lingkungan sekolah. Ya, silakan di belakang. Nah, ini dari temanmu. Kata
namanya tidak boleh memaki di kelas dan di lingkungan sekolah. Nah, ya, silakan dibaca. Tidak boleh makan di kelas saat jam pelajaran. Ya, tidak boleh makan di kelas pada jam pelajaran. Silakan dulu. Lanjut. Silakan dibaca. Tidak boleh bermain dalam kelas pada jam istirahat. Ya, tidak boleh bermain dalam kelas pada jam istirahat. Lanjut. Dibaca. Tidak boleh di kelas saat sedang belajar. Ya. Lanjut. Baca. Tidak boleh memaki di kelas dan di lingkungan sekolah. Ya. Lanjut. Baca. Tidak boleh beragam atau berkelanjut dengan teman kelas. Ya. Lanjut. Baca. Tidak boleh memakai sepatu berwarna putih di sekolah. Ya. Dibaca. Tidak boleh di kelas pada saat sedang belajar. Ya. Dibaca. Tidak boleh memakai sepatu warna putih di sekolah. Ya. Silakan. Lanjut. Tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar. Oke. Lanjut. Baca. Siswa tidak boleh bicara pada guru menjelaskan ajaran di lingkungan sekolah. Ya. Lanjut. Terus. Baca. Tidak boleh membuang sampah di kelas maupun di lingkungan sekolah, menjaga kebersihan. Ya. Lanjut. Baca. Tidak boleh memprotek calon teman. Ya. Lanjut. Tidak boleh bermain bola di kelas pada jam sekolah. Ya. Lanjut. Tidak boleh mencuri barang teman di kelas. Ya. Baca. Memakai seragam sekolah yang rapi dan bersih. Ya. Silakan. Nah, baik anak-anak, terima kasih. Ada beberapa masukan dari teman-teman, dari kalian semua yang bisa menjadi keyakinan kelas kita. Mari kita bahas satu persatu. Ya, kita bahas satu persatu. Apakah itu nanti bisa menjadi keyakinan kelas kita dan bisa baik anak-anak kami. Inilah beberapa kesepakatan kelas kita untuk kita lakukan atau kita jalankan ke depan. Dan ini merupakan keyakinan kelas kita. Jadi kita semua harus melakukannya. Nanti kita lihat ke depan, ya, siapa yang melanggar, siapa yang tidak mematuhi, atau siapa yang tidak mengikuti. Nah, jadi inilah keyakinan kelas kita yang akan kita berlakukan di kelas kita ke depannya. Sepakat? Kira-kira itulah kesepakatan kelas kita atau keyakinan kita yang akan berlaku di kelas kita dari sekarang dan seterusnya. Demikian saja. Selamat siang. Yahoo. Semangat.
Selamat pagi semua. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik Bapak Ibu. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu hal yang bermanfaat dan berguna untuk sekolah kita, dan ini akan menjadi tanggung jawab kita bersama ke depan sebagai bapak dan ibu. Nah, jadi kita tahu bahwa dunia pendidikan semakin maju, maka tugas dan tanggung jawab kita sebagai bapak ibu, bagaimana kita itu menjadi pendidik yang profesional, bagaimana menjadi guru yang benar-benar membawa pendidikan ini ke arah yang lebih baik. Tentu kalau selama ini kita hanya bisa menjadi guru, berdiri di depan kelas, menulis di papan tulis, itu tidak cukup. Jadi ada banyak hal yang menjadi tanggung jawab kita dalam melaksanakan tugas di sekolah ini, yang sasaran utamanya adalah peserta didik. Tentu kita sebagai bapak ibu guru, sasaran kita itu bukan hanya sekedar untuk menanamkan pengetahuan kepada anak untuk bisa membaca, untuk bisa menulis, dan untuk bisa berhitung. Tetapi ada banyak hal yang perlu kita lengkapi, kita penuhi di dalam melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah ini. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, apa yang menjadi tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun secara anggota masyarakat. Nah, jadi itu tujuan pendidikan. Bagaimana kita membimbing, menuntut kodrat anak. Kodrat anak ini ada dua, yaitu kodrat alamnya. Kodrat alam itu adalah bawaannya, ya, latar belakangnya, itu kodrat alamnya. Tentu kita lihat bahwa kebutuhan si anak atau keberadaan si anak itu satu dengan yang lain pasti berbeda. Maka bagaimana kita Bapak Ibu memperlengkapi ini, ya, dengan berbagai ilmu, dengan berbagai pengetahuan, dengan berbagai pengalaman. Nah, maka lewat nanti penyampaian kami pada pagi hari ini Bapak Ibu, ya, mungkin bisa menjadi satu referensi bagi kita untuk mulai kita berbenah, untuk mulai kita berdoa demi keberlangsungan pendidikan yang lebih baik. Kemudian kodrat yang kedua adalah kodrat zamannya. Kita tahu bahwa zaman sekarang berbeda, ya, zaman sekarang berbeda Bapak Ibu. Tentu berbeda zaman dulu, bagaimana guru mengajar anak, berbeda dengan sekarang bagaimana kita menghadapi situasi anak saat ini. Kenapa? Karena mental dan karakter anak yang ada saat ini banyak yang mempengaruhi, ya, faktor keluarga, faktor dari teknologi, ya, dan banyak hal lain. Sehingga kita sebagai bapak ibu guru harus berbenah. Kita harus, ya, meningkatkan kompetensi kita untuk dapat menghadapi, ya, kodrat anak saat ini, keberadaan anak saat ini. Tentu kalau kita memandang bahwa anak-anak kita atau peserta didik kita saat ini sama saja dengan peserta didik seperti zaman dulu, kita kewalahan. Nah, artinya apa saja nanti yang kita sampaikan, ya,
bisa tidak tercapai. Nah, contohnya saja misalnya Bapak Ibu, ya kita mengajar anak, kalau metode dulu yang kita pakai tentu tidak cocok dengan sekarang. Maka kodrat anak itu ada dua. Satu tadi kodrat alamnya, artinya sesuai dengan latar belakangnya, ya, keberadaannya, bawaannya, dan kodrat zamannya. Jadi kedua hal itu kita harus bisa, ya, melakukan sesuatu terobosan, ya, sebagai Bapak Ibu guru, bagaimana supaya kita berhasil menjadi guru yang lebih baik di sekolah kita. Nah, sehingga pada akhirnya Bapak Ibu, peserta didik yang saat ini yang kita harapkan bisa menjadi manusia yang berguna ke depannya. Mereka dapat berhasil dalam hidupnya, ya, mereka mendapat kebahagiaan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, nanti pada penyampaian saya di pagi hari ini, ya, saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Budaya positif supaya kita terapkan di sekolah ini, supaya kita berlakukan di sekolah ini di semua kelas. Ya, walaupun nanti Bapak Ibu ini bisa kita lakukan secara bertahap, dan ini tanggung jawab kami nanti kalau Tuhan berkehendak kami lulus menjadi guru penggerak, maka beban kami ke depan bagaimana memberdayakan Bapak Ibu yang belum, ya, yang belum lulus atau belum masuk di guru penggerak. Nah, sehingga pengalaman, pemahaman kita ke depannya, ya, menjadi sama. Nah, sehingga pendidikan di sekolah kita ini menjadi lebih baik. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu selanjutnya. Nah, ini tentang kebutuhan, ya, kebutuhan seorang siswa, bahkan kebutuhan semua orang, ya, siapa saja. Ada 5 kebutuhan dasar, ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia, nah, yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Pasti semua orang bertahan hidup. Dia ingin hidup lebih lama. Nah, tentu bagaimana memenuhi ini, ada banyak cara yang harus dia tempuh. Bagaimana dia supaya bisa bertahan hidup. Ya, ada yang menghalalkan segala cara, ada juga yang mengikuti prosedur dengan baik. Nah, tetapi pada intinya semua orang kita ini ingin bertahan hidup. Nah, itu satu kebutuhan. Maka kalau ini tidak bisa dipenuhi kepada setiap orang, dia merasa tidak nyaman dalam hidupnya. Ya, ini harus dipenuhi. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Nah, kita Bapak Ibu tentu kalau kita pernah jadi anak-anak di keluarga, tentu kalau kita tidak disayangi oleh orang tua, atau kita seolah-olah tidak diterima di keluarga, pasti kita tidak senang atau tidak merasa nyaman dalam hidup kita. Tentu siswa juga di sekolah begitu. Bagaimana kita sebagai Bapak Ibu guru yang membuat situasi anak itu, ya, dia merasa disayangi, dikasihi, dan dia merasa diterima. Nah, ini terjadi di kelas kita kadang-kadang, ya, ada di kelas kita. Jadi ada satu orang anak yang dibully misalnya oleh temannya, seolah-olah dia tidak diterima di kelas itu. Tetapi kita sebagai Bapak Ibu guru hanya menonton saja, atau tidak peduli, atau tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu. Nah, itu satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi kita sebagai Bapak Ibu guru, kita berupaya memenuhi. Yang kedua, kekuasaan dan penguasaan. Tentu ini Bapak Ibu, misalnya penguasaan, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Contoh misalnya, kita disuguhkan tentang satu ilmu misalnya. Tentu berbeda perasaan kita kalau ilmu yang sudah kita dengar itu kita paham, kita kuasai, ya. Dan berbeda juga perasaan kita
kita kalau apa yang sudah disampaikan kepada kita sama sekali kita tidak tahu atau samar-samar gitu. Sehingga begitu kita pulang ke rumah misalnya, kita merasa tidak puas. Nah, jadi itu satu kebutuhan yang harus dipenuhi. Begitu juga dengan siswa kita. Kita berupaya apa yang kita sampaikan di kelas itu, apa yang kita paparkan kepada mereka itu, apakah kita bisa meyakini bahwa yang kita sampaikan itu mereka sudah kuasai atau belum? Atau hanya sekedar kita menghabiskan waktu di depan kelas, habis pelajaran yang kita, materi pelajaran yang kita sampaikan, padahal sama sekali belum dipahami oleh anak-anak. Selanjutnya kebebasan. Tentu semua orang ini ingin bebas. Ya, tidak mau seseorang itu dikekang oleh seseorang. Ya. Dia ingin hidup bebas, tetapi bebas dalam hal ini bebas yang tertib. Makanya kita sebagai bapak ibu guru harus punya kompetensi bagaimana membuat anak di kelas atau membuat anak kita di sekolah ini merasakan kebebasan ini. Tapi kebebasan dalam hal ini bukan kebebasan yang sewenang-wenangnya. Nah, tapi hidupnya merasa bebas, tidak terkungkung oleh tekanan misalnya. Ya. Selanjutnya kesenangan. Itu kebutuhan manusia yang harus bisa juga terpenuhi. Nah, bagaimana kita sebagai bapak ibu guru bisa memenuhi kebutuhan ini? Nah, sehingga anak di kelas kita merasa senang. Ya. Maka salah satu dari kebutuhan ini, kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi di dalam diri seseorang, dia merasa terganggu. Ya. Walaupun hal ini kadang kita tidak sadari. Tapi salah satu dari 5 poin ini, kekurangan atau tidak ada di dalam hidup seseorang, pasti dia merasa tidak nyaman. Nah, oleh karena itu beban kita sebagai bapak ibu guru, kita berupaya meningkatkan kompetensi kita sebagai guru supaya hal ini bisa terwujud khususnya di sekolah kita. Baik bapak ibu, selanjutnya sekarang kita masuk di budaya positif. Ya. Apa itu budaya positif bapak ibu? Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, artinya nilai kebaikan atau kebajikan yang universal ini artinya berlaku untuk semua golongan, berlaku untuk semua orang. Ya. Mungkin ini bisa kita bedakan. Ada misalnya nilai kebajikan atau kebaikan yang kita berlakukan di sekolah, tetapi hanya cocok untuk satu kelompok orang. Ya. Contoh misalnya, kalau ada yang beragama Islam di sekolah kita, salah satu nilai kebajikannya, misalnya diwajibkan menggunakan jilbab. Nah, itu memang nilai kebaikan, tetapi hanya berlaku dia untuk kelompok tertentu. Nah, itu bukan namanya, itu bukan kebajikan yang universal. Jadi yang universal ini umum dia, berlaku untuk semua golongan. Nah, contoh misalnya, ini budaya positif. Kita datang ke sekolah jam 7.15. Nah, itu nilai kebaikan atau budaya positif, tetapi bisa berlaku untuk semua orang tanpa membeda-bedakan. Nah, itu salah satu contoh. Itu namanya nilai kebajikan yang universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nanti akan kita lihat berikutnya, ya. Kenapa seseorang misalnya ingin melakukan yang baik, ya, ingin melakukan sesuatu. Nah, ada beberapa teorinya, ada teori motivasi, beda-beda motivasi orang. Kalau misalnya yang satu ingin melakukan kebaikan, satu hanya untuk menghindari amarah. Ada pula melakukan kebaikan, tapi motivasinya untuk menerima hadiah. Ada itu. Ada juga seseorang
melakukan sesuatu yang baik untuk mendapat pujian. Jadi itu teori motivasi, ya. Kemudian nanti ada berupa hukuman. Nah itu ada hukuman, artinya dia tidak ingin mendapatkan hukuman, maka dia melakukan sesuatu yang baik. Kemudian ada dapat penghargaan. Nah itu yang saya sampaikan tadi. Nah selanjutnya yang ketiga, keyakinan kelas. Nah hal-hal yang positif ini nanti Bapak Ibu, inilah nanti yang kita sepakati di kelas kita masing-masing bersama anak-anak kita. Dan kalau sudah kita sepakati bersama, itulah yang menjadi keyakinan kelas. Kalau dulu namanya sering kita lihat di kurikulum 13 kemarin, peraturan sekolah. Nanti ditempel di dinding. Poin 1 sampai 20, 30 apa-apa saja yang dilarang, apa yang dianjurkan kepada peserta didik. Nah, itu Bapak Ibu, itu akan hilang. Jadi sekarang namanya keyakinan kelas. Jadi aturan-aturan itu nanti disepakati bersama siswa di kelas. Apa-apa saja yang menurut Bapak Ibu atau menurut anak-anak kita, mereka amanat Islamnya, apa yang perlu kita berlakukan di kelas ini sebagai pedoman kita. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita membahas lebih dalam tentang budaya positif, mari kita lihat stimulus respon melawan teori kontrol pandangan tentang dunia pendidikan. Nah, coba kita bandingkan dua versi ini Bapak Ibu, ya, supaya kita sebagai Bapak Ibu guru ya, tergugah menyadari di mana kelemahan kita selama ini. Nah, mari Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu untuk membaca satu-satu ya. Baris pertama, silakan Pak Mulyono baca. Baris pertama itu. Ya, stimulus respon tentang dunia. Bawahnya Laris. Realitas atau kebutuhan kita sama. Ya, sana. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Nah, itu Bapak Ibu. Ternyata ada orang yang mengatakan kebutuhan manusia itu sama. Padahal kenyataannya Bapak Ibu, kebutuhan setiap orang itu berbeda. Maka kita sebagai Bapak Ibu guru, kita harus menyadari bahwa ternyata anak-anak kita di kelas itu tidak sama kebutuhannya. Jadi selama ini kan contoh kita menyampaikan pelajaran. Kita menyampaikan pelajaran itu ya sama saja kepada semua siswa kita yang ada di kelas. Padahal Bapak Ibu, ternyata kebutuhan setiap siswa itu berbeda. Nah, maka kita sebagai Bapak Ibu, bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan setiap anak ini yang berbeda-beda. Nah, itulah tugas kita sebagai Bapak Ibu guru. Coba yang kedua, Semua orang melihat hal yang sama. ya, itu. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, itu kan. Nah, jadi ada orang yang mengatakan bahwa gambaran ya atau sesuatu itu sama. Ya, setiap orang berbeda ya pandangannya. Kan itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi pemahaman ini Bapak Ibu, kita harus sadari. Nah, kita bawakan di dalam dunia pendidikan, jangan kita pandang bahwa siswa kita itu sama. Nah, itulah yang sudah kita lakukan selama ini. Kita menyampaikan materi pelajaran kita. Mau diterima, mau tidak diterima, ya kita tidak peduli. Yang penting kita sudah mengajar, menulis di papan tulis. Padahal tidak semua anak itu sama kebutuhannya. Tidak semua anak itu punya persepsi yang sama. Berbeda-beda. Tentu kita sebagai Bapak Ibu guru harus bisa mengidentifikasi ya bagaimana tentang kebutuhan anak di kelas kita itu, sehingga nanti kita sebagai Bapak Ibu bisa berhasil menyusun strategi pembelajaran yang kita lakukan di kelas ini. Ya, bukan asal
kita sampaikan pelajaran tanpa memperhatikan keberadaan anak di kelas itu. Selanjutnya yang ketiga, nampak Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itulah Bapak Ibu Guru, selama ini kita berupaya bagaimana ilmu kita itu yang sudah kita kuasai, ingin kita supaya siswa itu paham sama seperti kita. Itu yang sudah kita lakukan. Kalau selama ini kita ingin menyampaikan pelajaran itu ya, tapi sudah kita tahu materi yang kita sampaikan itu. Tapi kita menginginkan supaya siswa kita sama dengan kita untuk menguasainya. Padahal tidak berhasil itu Bapak. Kenapa? Karena pemahaman setiap anak berbeda-beda. Mungkin ada 1-2 orang yang bisa mengikuti, tetapi yang lainnya bagaimana? Nah, ternyata Bapak Ibu, apa yang kita lakukan? Kita hanya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pasti kita itu ingin memahami bagaimana tentang anak itu. Kalau kita sudah memahami keberadaan anak itu, maka kita sebagai Bapak Ibu bisa menyusun strategi pembelajaran yang dilakukan apa, bagaimana. Nah, supaya kita itu berhasil dalam menyampaikan materi pelajaran. Selanjutnya Bapak Ibu, silakan Pak Guru mulai berlaku. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, seharusnya bagaimana? Semua perilaku memiliki tujuan. Iya, itu Bapak Ibu. Jadi selama ini kita sebagai guru, apapun yang dilakukan siswa yang menurut pandangan kita tidak sesuai dengan keinginan kita, kita anggap semua itu kesalahan. Sehingga banyak kita menyalahkan anak, bahkan mengambil tindakan, memukul, menghukum anak. Nah, ternyata Bapak Ibu, setiap yang dilakukan oleh manusia ini, dia punya tujuan tertentu. Walaupun hanya anak-anak dia, tapi dia melakukan itu, dia punya tujuan. Maka kita sebagai Bapak Ibu Guru harus memahami itu. Maka nanti dalam penanganan masalah setiap siswa itu, ya perlu kita gali, kenapa kamu melakukan itu, apa maksudmu, apa tujuanmu. Ya, sehingga kita tidak sewenang-wenang sebagai guru untuk mengambil tindakan, untuk menghukum siswa. Nah, kalau kita selama ini kita melihat siswa misalnya mengganggu teman, langsung kita ambil tindakan, kita panggil, kita pukul. Nah, kamu tidak baik. Padahal tanpa kita melakukan identifikasi, kenapa kamu mengganggu dia? Apa tujuanmu? Nah, itulah yang seharusnya semua tindakan manusia itu atau perilaku manusia ada tujuannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang lain, terus ini orang lain. Orang lain bisa mengontrol saya. Ya, seharusnya Hanya Anda yang bisa mengontrol. betul, itu Bapak Ibu. Jadi ada pandangan yang mengatakan kelompok yang lain bisa dikontrol oleh kelompok yang sama, atau orang yang ini bisa dikontrol oleh ini. Ternyata Bapak Ibu tidak. Jadi sebaiknya kita harus itu mengontrol diri kita sendiri. Bagaimanapun upaya orang lain mengontrol kita, menguasai kita, tidak akan berhasil. Karena setiap orang punya prinsip masing-masing. Ya. Kita tidak bisa mengontrol siswa, tidak. Tapi bagaimana kita itu, ya, membuat dia sadar dan menguasai dirinya sendiri, mengontrol perilakunya sendiri lewat pemahaman yang kita berikan. Itu apa? Bagaimanapun kita sebagai guru misalnya yang dikatakanlah guru yang kejam misalnya, kita tidak sanggup menguasai, mengontrol anak itu. Nah, karena dia punya kepribadian yang unik. Kita udah tidak akan bisa.
Ibu guru ini memberikan pemahaman sehingga pada akhirnya dia mampu mengontrol dirinya sendiri. Nah, itulah usaha kita Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu, pemaksaan ya. Lanjut. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah itu, jadi itu tadi ada hubungannya dengan tadi. Artinya kita tidak bisa mengontrol orang lain dan orang lain juga susah mengontrol kita. Yang lebih baiknya kontrol diri masing-masing. Itu yang lebih realistis. Nah, sama halnya dengan siswa kita tadi. Bagaimana kita membuat siswa itu mampu mengontrol dirinya sendiri dalam melakukan perilaku yang baik, ya, dalam menunjukkan sikap yang baik di sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, lanjut. Pemaksaan ada pada saat bukan dapat. Ya. Kolaborasi yang masing-masing menyatakan pilihan. Nah, itulah Bapak Ibu kadang-kadang kita sebagai Bapak Ibu guru melakukan pemaksaan. Kalau misalnya kita sudah bujuk-bujuk rayu anak, ya, tetapi kadang-kadang tidak mau, ya kan? Nah, maka muncullah pemaksaan yang kita lakukan. Kadang-kadang kita melakukan pukulan, ya, atau bentuk tekanan yang lain. Nah, itu sebenarnya kurang baik, ya. Dan ini hanya bisa dilakukan seandainya bujukan memang tidak bisa lagi, ya. Itu hanya alternatif terakhir. Nah, seharusnya bagaimana Bapak Ibu? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi harus sebenarnya ada kolaborasi, ya, saling memahami, saling kerjasama, ya. Maka kita diharapkan sebagai Bapak Ibu guru ini punya kolaborasi yang baik. Ya, kedepannya nanti Bapak Ibu kita itu punya kerjasama yang baik antara satu dengan yang lain, saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menyemangati. Nah, sehingga apa yang menjadi tujuan kita di sekolah ini Bapak Ibu untuk mendapatkan, ya, nilai-nilai positif, ya, bisa kita wujudkan di sekolah kita. Sehingga kalau nilai-nilai positif tadi seperti yang sudah saya jelaskan dari awal tadi sudah membudaya di sekolah kita, ya, antara Bapak Ibu guru, antara siswa dengan guru, ya, antara pimpinan, semua warga sekolah. Kalau budaya positif tadi sudah membudaya di sekolah kita, maka kita merasa nyaman di sekolah ini, merasa enak bekerja, merasa semangat kerja, ya, dan tentu hubungan kita satu dengan yang lain pasti akan lebih baik. Nah, pada akhirnya tujuan kita di sekolah ini untuk menciptakan suasana sekolah yang baik, untuk mencapai hasil pembelajaran yang baik, akan kita lihat perkembangannya ke depan. Maka kita sebagai Bapak Ibu guru harus kita punya kompetensi yang lebih baik lagi. Selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu kembali lagi Pak, model berpikir menang kepala. ya lanjut. Saya model berpikir Menang. Nah itu, jadi ini Bapak Ibu, model berpikir menang kalah tentu itu kan ada egonya. Nah contoh misalnya antara guru dan siswa, tentu kita sebagai guru pasti kita ingin menang dengan cara kita sendiri. Tentu siswa kalah. Nah atau sebaliknya, kalau misalnya kita di kelas SMA misalnya kan, siswa juga ingin menang dengan caranya berpikir sendiri. Nah, jadi dia merasa puas kalau misalnya dari argumennya guru bisa dikalahkannya. Nah, itu serasa kurang baik. Nah, tadi apa yang dikembangkan sebenarnya? Bagaimana mau berpikir menang-menang? Artinya kita sama-sama salah. Artinya tidak ada yang merasa diri dikalahkan. Tetapi dengan kesadaran sendiri, seolah-olah orang yang sudah berbuat salah, dia tidak merasa bersalah. Itu karena cara kita, ya. Contoh misalnya ada siswa yang memukul temannya, atau mengganggu temannya, atau berkelahi. Nah, berbeda kalau kita mengatakan, kamu tidak baik, itu bukan perilaku siswa, salah kamu.
Maksudnya dia memang sadar bahwa yang dia lakukan itu sudah salah, tetapi begitu kita menekan dia merasa kalah. Tetapi berbeda caranya kalau kita mengatakan, kamu bukan salah. Bapak juga dulu seperti waktu kamu sekolah seperti ini, pernah berkelahi juga seperti itu. Itu hal biasa. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Maka jangan kamu putus asa, ayo semangat. Sadar nggak kamu bahwa yang kamu lakukan itu salah? Nah, lewat itu kan beda cara berpikirnya. Nah, akhirnya ketika kita sebagai guru tidak menyalahkan dia, tetapi memberi kekuatan, membuka wawasannya, pasti dia merasa, saya belum benar-benar salah, tetapi saya tidak ditekan oleh guru. Nah, oke, saya sadar sendiri dan hal ini saya tidak ulangi di kemudian hari. Nah, itu maksudnya bagaimana kita bisa menciptakan model berpikir menang-menang, bukan menang kalah. Nah, jadi kita sama-sama senang, guru juga merasa tidak diuntungkan, siswa juga tidak merasa dirugikan atau sebaliknya, tapi kita sama-sama senang. Artinya kita model berpikir kita menang-menang. Nah, itulah Bapak Ibu. Ya, ini tadi Bapak Ibu, walaupun saya sudah terangkan dari awal, dan kita lihat pengertian budaya positif ini. Pengertian budaya positif, ya, silakan Bapak. Nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang bersifat positif, yang mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter peserta didik. Itulah budaya positif ini Bapak Ibu. Artinya nilai-nilai yang lebih baik yang bisa kita terapkan di sekolah kita ini, yang pada akhirnya ya, menumbuhkan karakter peserta didik yang lebih baik. Walaupun selama ini Bapak Ibu ya kurang peduli kita. Contoh misalnya, setiap pagi siswa menyalami gurunya, itu kan budaya positif. Nah, kalau hal itu sudah dibiasakan secara terus-menerus dan sudah membudaya, maka dia menjadi budaya positif. Tapi kadang-kadang kita sebagai Bapak Ibu guru menunjukkan ego, tidak mau. Ya udah, masuk aja. Ya kan? Nah, akhirnya karakter siswa itu ya, dia ketemu dengan orang tua, tidak mau menyerang orang tua. Karena kita tidak membudayakan di sekolah, karena kita tidak melatih dia di sekolah. Nah, kadang-kadang saya lihat justru lebih peduli guru-guru sekolah minggu mengajari hal-hal yang baik seperti itu kepada anak-anaknya di sekolah minggu dibanding di sekolah. Nah, itulah Bapak Ibu yang diharapkan kepada kita, bagaimana kita membudayakan hal-hal yang positif di sekolah kita ini. Nah, bagaimana supaya apa yang baik di sekolah kita ini bisa kita terapkan ke depan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu guru ke depannya ya, ini bukan hanya berlaku di posisi saya sebagai guru kelas 6 nantinya ya. Nanti setelah selesai tugas ini kita akan terapkan di semua kelas. Nah, nanti Bapak Ibu kita akan kerjakan masing-masing di kelas kita, bagaimana kita membuat suasana kelas kita yang tujuannya pada akhirnya supaya pembelajaran, proses pembelajaran yang kita lakukan itu dapat berhasil guna. Dan bukan hanya sekedar berhasil guna, misalnya pembelajaran yang kita lakukan menumbuhkan karakter. Bagaimana supaya karakter setiap peserta didik kita itu menjadi lebih baik lagi. Ya. Itulah Bapak Ibu ya tugas kita sebagai Bapak Ibu guru di sekolah ini.
Nah, ini tadi Bapak Ibu masalah motivasi perilaku manusia. Ya. 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Bosen. Ya. Yang pertama, silakan Pak. Untuk menghindari kenyamanan atau Nah itu, silakan Pak. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. ya silakan yang ketiga. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri mengambil nilai yang mereka percaya. Ya, ini Bapak Ibu, setiap perilaku orang dia punya motivasi yang berbeda-beda. Untuk itu Bapak Ibu, maka di kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu tidak dianjurkan untuk memberi hadiah kepada siswa pada kejuaraan-kejuaraan. Nah, kenapa? Dasar berpikirnya orang selalu berbuat seperti itu hanya ingin mendapatkan semacam hadiah atau penghargaan. Nah, itu kurang baik. Berarti kalau tidak ada hadiah, kalau tidak ada penghargaan, dia tidak mau melakukan yang baik. Pasti dia tidak mau. Contoh misalnya, tahun ini kebetulan ada dana, lalu kita sanggup untuk membeli hadiah untuk siswa yang berprestasi. Tahun depannya, pas kita tidak ada dana, akhirnya kita tidak jadi beli hadiah. Tahun berikutnya dia malas, orang nggak ada hadiah. Nah itu Bapak Ibu, makanya sebenarnya di kurikulum Merdeka itu dihindari untuk memberi semacam hadiah, bonbon, buku dan lain sebagainya kepada peserta didik. Ya, tetapi yang sebaiknya gimana Bapak Ibu? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tetapi seharusnya orang melakukan perilaku yang baik itu, dia ingin melakukan sesuatu yang baik itu karena dia ingin menghargai dirinya. Dia menjadi pribadi yang lebih baik, bukan karena hadiah, bukan karena menghindari hukuman, tapi dia ingin menjadi pribadi yang unik, yang tampil, ya, dengan cara seperti itu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita lihat apa tujuan daripada disiplin positif itu. Silakan baca Pak. Disiplin positif. tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu. Jadi tujuannya Bapak Ibu, kita itu menanamkan motivasi dalam diri siswa itu agar mereka itu menghargai dirinya sendiri. Jadi kalau ada sesuatu yang sudah kita sepakati di kelas, itu tadi kan hasil daripada diskusi atau kesepakatan dari siswa, bukan yang dipaksakan oleh guru. Jadi kalau yang selama ini yang sudah kita lakukan Bapak Ibu seperti dulu, kita membuat peraturan sekolah, kita tempel di dinding, itu kan seolah-olah pemaksaan guru, karena diciptakan sendiri oleh guru dari rumah, lalu dia tempel di dinding, dia paksakan siswa kamu harus seperti ini, bukan dari niat atau nilai kebersamaan antara siswa dan guru. Jadi ke depan ini Bapak Ibu itu tidak boleh kita lakukan. Yang kita lakukan itu kita buat dulu kesepakatan, kita minta pendapat siswa itu, lalu kita sepakati bersama. Nah karena hal ini nanti merupakan ide daripada siswa itu atau pendapat dari siswa itu tentang nilai-nilai yang baik itu, maka mereka harus mematuhinya. Tentu kita bisa menegur dia kalau dia langgar, itu kan dulu kesepakatan kita. Kenapa sekarang dilanggar? Ya kan? Berbeda kejadian seperti sebelumnya. Kalau dulu peraturan sekolah kita yang ada di dinding itu kita buat sendiri, seolah-olah kita memaksakan siswa itu, kamu harus seperti ini, tidak boleh ini. Nah, jadi kedepannya Bapak Ibu untuk membuat suatu yang baik itu
ya, kita harus kerjasama dengan siswa. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana teknik untuk membuat budaya positif itu, ya, melalui keyakinan kelas kita masing-masing. Jadi nanti kesepakatan itu Bapak Ibu yang sudah disepakati bersama guru dan siswa itu namanya keyakinan kelas, ya, atau istilah lain kesepakatan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas itu sudah benar-benar menjadi kepercayaan, kesepakatan dan sudah dilakukan dengan baik, maka itulah nanti yang menjadi budaya positif. Ya, dia sudah membudaya di sekolah itu, sudah membudaya di kelas itu. Nah, sehingga apa yang kita harapkan terhadap siswa kita di kelas dapat terwujud dengan baik, ya, sesuai dengan harapan kita bersama. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat apa itu keyakinan. Ya, silakan Ibu Sudini, silakan. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Nah, itu Bapak Ibu. Makanya nanti apa yang sudah kita sepakati di kelas itu dinamakan keyakinan kelas. Kenapa? Berbeda dengan peraturan sekolah yang dibuat dulu. Nah, kenapa kadang siswa tidak mau melakukan, tidak mematuhi? Karena memang dipaksakan oleh guru. Nah, kalau namanya keyakinan kelas, kenapa kita semangat mengimplementasikannya, melakukannya? Karena itu kesepakatan kita. Siswa itu mau melakukan, siswa itu mudah mengimplementasikannya karena dari idenya sendiri, dari pendapat mereka sendiri. Apa yang bisa kita sepakati di kelas kita? Itu tadi saya kasih contoh. Tidak boleh jajan di kelas pada saat jam belajar. Itu jangan. Jadi jangan kita memberikan pendapat, tapi tanya kepada siswa itu. Apa kira-kira yang bisa kita sepakati di kelas kita? Lalu kita catat. Nanti beberapa pendapat mereka itu, kesepakatan itu kita catat, kita tempel di dinding. Ini ya menjadi kesepakatan kita. Ya, diikuti ya, jangan dilanggar. Nah, sehingga kalau ada pelanggaran siswa itu, kita punya pedoman. Oh, kenapa dilanggar ini? Ini sudah kesepakatan kita. Nah, jadi kita sebagai Bapak Ibu Guru ya harus mampu yang melakukan hal seperti ini nanti agar apa yang kita harapkan di dalam diri siswa kita itu yang menjadi lebih nyata. Nah, sehingga hasil pembelajaran kita di sekolah itu atau nilai sekolah kita semakin baik ke depannya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas itu. Bagaimana langkah-langkah membuatnya. Ya, silakan Pak. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada populer dan lebih. Ya, silakan kedua Pak. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Ya, yang ketiga Pak. Pernyataan keyakinan kelas dapat dibuat dalam bentuk positif. Ya, yang terakhir Pak. Keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak, Ya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Nah, itu Bapak Ibu. Itu nanti caranya membuat. Ya, nanti kalau kita membentuk keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, ini yang harus kita pedomani. Pertama tadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Abstrak itu contoh misalnya kita datang ke sekolah pada jam 7.30. Itu kan kalimat yang tidak bisa kita lihat, tapi bisa dilaksanakan. Nah, itu abstraknya. Dan banyak lagi hal-hal yang lain yang pada ujungnya atau pada akhirnya bernilai positif. Yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Artinya
artinya Bapak Ibu umum dia. Saya jelaskan tadi dari awal bahwa hal itu tidak bisa hanya berlaku kepada salah satu kelompok. Ya. Nah, contoh misalnya, ini yang umum. Sebelum memulai pembelajaran, kita harus membuka dengan doa bersama. Itu kan berlaku untuk umum. Ya. Itu berlaku untuk umum. Tidak ada diskriminasi atau tidak hanya berlaku kepada kelompok tertentu. Nah, itu maksudnya universal. Ya. Dan banyak lagi hal positif lain yang bisa kita sepakati di kelas, nah, yang bisa universal dia. Nanti misalnya ada pendapat siswa, tapi kita lihat itu ya hanya berlaku kepada kelompok tertentu atau kepada gender tertentu. Ya, jangan kita sepakati. Ya, kita bisa membuka wawasan mereka, memberi pemahaman. Oh, ini tidak boleh. Nah, kenapa? Karena ini hanya berlaku kepada ini. Nanti yang lain merasa keberatan atau merasa dirugikan. Nah, itu tidak boleh. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Nah, semua hal-hal yang dibuat nanti dalam kesepakatan kelas itu harus bernilai positif. Ya, tidak boleh merugikan orang lain atau menggunakan kalimat-kalimat yang menekan. Ya. Jadi dia harus bentuk positif, menyemangati, mengingatkan, kan itu, menyadarkan. Tidak boleh dalam bentuk kalimat-kalimat yang menakut-nakuti, ya kan, menakut-nakuti siswa. Nah, itu tidak boleh. Lanjut, keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Nanti Bapak Ibu membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing jangan terlalu banyak. Contoh misalnya bulan ini kita buat misalnya 5. Karena keyakinan kelas ini Bapak Ibu ada, kalau seperti kami belajar di grup penggerak, kami buat itu per hari. Artinya pada saat kami belajar 1 hari itu, kami buat kesepakatan kelas kami. Maka kesepakatan kelas itu hanya berlaku dari awal pembelajaran sampai selesai. Kalau kami belajar besok lagi, kami buat lagi kesepakatan yang baru. Nah, kalau di sekolah kita ini nanti Bapak Ibu, kita buatlah dulu misalnya. Dalam bulan pertama ini kita buat 5. Nanti kita evaluasi. Kalau sudah misalnya yang 5 ini tadi sudah membudaya di kelas kita, artinya sudah terbiasa di kelas kita, sudah dilakukan oleh semua siswa kita, sudah menjadi budaya dia, maka bisa kita buat lagi kesepakatan yang lain. Oh, ini sudah jalan ini, sudah berjalan baik. Nah, apa kira-kira lagi yang lain yang bisa kita lakukan di kelas kita, yang bisa kita terapkan lagi? Nah, itu Bapak Ibu. Selanjutnya, ini lagi, keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Nah, tentu kita melihat juga situasi lingkungan sekolah kita Bapak Ibu. Ya. Bukan kita melakukan atau menyepakati sesuatu tapi tidak mampu kita lakukan di sekolah itu. Ya, disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Yang berikut, semua anggota kelas hendaknya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Nah, itu tadi Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu bukan hanya melulu dari pendapat guru. Jadi makanya kita sebagai Bapak Ibu guru harus mampu menggali apa pendapat dari siswa itu, apa yang sering terjadi di kelas itu setiap hari. Nah, sehingga nanti ke depannya akan terjadi perubahan ke arah yang lebih positif. Dan selanjutnya, semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, itu yang saya bilang tadi. Kalau misalnya yang sudah kita sepakati itu sudah berjalan dengan baik, sudah membudaya, boleh kita tingkatkan, kita tambah lagi. Nah, jadi kita akan evaluasi dari waktu ke waktu. Nah, ini contoh-contoh Bapak Ibu. Contoh-contoh keyakinan kelas yang mungkin kita akan bisa terapkan di kelas kita ke depannya. Ini hanya sebagai contoh. Nah, coba lihat contoh keyakinan di kelas 1. Ya, silakan dibaca dulu halaman.
setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, itu satu keyakinan kelas. Kalau sudah disepakati, berarti kan menyadarkan siswa, setiap orang yang ada di dalam kelas itu apa kegiatannya? Ya, belajar. Makanya kita ingatkan, anak-anak, apa kesepakatan kelas kita? Setiap orang harus belajar. Maka anak-anak kami ya belajar, bukan bermain-main, bukan ribut, karena ada kesepakatan kelas kita. Nah, itu salah satu contoh. Nah, coba kita lihat yang kedua. Silakan, Bu. Setiap anggota kelas perlu semangat. Iya. Setiap anggota kelas perlu tenang. Nah, dari situ karena itu sudah menjadi kesepakatan kita. Kalau ada anak-anak kita yang menurut kita tidak tenang atau ribut di kelas, halo anak-anak, ingat kesepakatan kelas kita. Ingat Bu, ingat Pak. Apa yang sudah kita sepakati? Coba diulang poin kedua. Setiap anggota kelas perlu tenang. Nah, itu kan kenapa ini cocok di kelas 1? Nah, nanti kita lihat bagaimana di kelas 2 dan di kelas tinggi misalnya. Pasti ada perbedaan. Ya. Contoh yang berikut. Silakan Pak. Ibu. Yang ketiga, setiap Anggota kelas perlu melakukan tugas. Ya, tugas. Nah, artinya perlu mengerjakan tugas misalnya. Nah, itu salah satu kesepakatan kelas. Nah, sehingga bisa kita melakukan evaluasi dalam pribadi siswa itu berdasarkan kesepakatan kelas kita. Ya, kalau ada yang menurut kita sudah dilanggar, kita ingatkan. Masih ingat anak-anak kesepakatan kelas kita? Kenapa tidak mengerjakan tugas? Kan ada kesepakatan kita. Nah, itu. Selanjutnya yang keempat. Silakan Pak. Bisa dibaca? Ya, silakan Pak. Setiap anggota kelas Perlu saling menghargai. Iya. Jadi itu kan bisa terjadi. Ya, Bapak Ibu. Ya, kalau terjadi di kelas kita hal-hal yang menurut kita kurang baik, misalnya mereka tidak saling menghargai, ya, memukul temannya. Halo anak-anak, ingat kesepakatan kita yang keempat. Ingat Bu, apa? Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, kenapa bisa terjadi hal ini? Oh iya Bu, tadi terdorong misalnya. Nah, itu kan, jadi kita bisa melakukan evaluasi karena ada kesepakatan kelas kita. Nah, yang terakhir, setiap anggota, silakan Pak. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, itu. Jadi pasti setiap anggota kelas itu merasa aman. Jadi kalau ada misalnya teman atau kelas lain mengganggu kelas ini, nah kita bisa ingatkan. Nah, ingat anak-anak, kesepakatan kita yang kelima, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Maka kita tidak boleh mengganggu kenyamanan teman kita. Jadi itulah contoh-contoh kesepakatan kelas. Jadi jangan banyak-banyak. 5 sudah cukup. Ya. Untuk coba kita bandingkan misalnya di kelas yang berikut, ada kelas tinggi misalnya. Berbeda, kalimatnya agak berbeda. Selalu bersikap positif. Nah, jadi itu bisa kita terapkan di kelas 5. Ya kan? Yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik. Nah, artinya mampu menunjukkan dirinya lebih baik. Selanjutnya, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah, itu kan bisa kita terapkan di kelas tinggi, ya kan? Untuk menghormati orang lain, menghargai orang lain, menghargai barang-barang temannya. Itulah contohnya. Selanjutnya, berkomitmen terhadap setiap tugas. Nah, jadi itu kan kalimat-kalimat seperti itu bisa kita mulai pakai di kelas tinggi. Yang selanjutnya, senantiasa membantu, ya kan? Nah, itulah contoh-contoh keyakinan kelas, tidak terlalu banyak-banyak.
kita buat dulu sederhana. Nah tentu berbeda kalau keyakinan kelas misalnya di tingkat SMP. Ini kelas 7, ya kan tingkat SMP. Nah, jadi agak berbeda kriterianya. Jadi kita itu karena di SD, nah sudah berbeda tingkatannya, maka kita mengupayakan kalimat yang sederhana. Tentu ada referensi lain yang bisa kita gunakan. Nah, oke Bapak Ibu. Jadi semoga nanti budaya positif ini dapat kita terapkan di sekolah kita sebagaimana yang kita harapkan, sehingga kita sebagai Bapak Ibu guru ya memiliki kemampuan yang untuk menjadi contoh yang terbaik, sehingga bisa kita terapkan kepada siswa kita semua, dan pada akhirnya nama sekolah kita semakin lebih baik. Sebelum saya menutup kegiatan pagi hari ini atau siang ini Bapak Ibu, ya saya minta dulu kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu seputar budaya positif ini, saya persilakan. Silakan Bapak Ibu. Saya, Ya, ini Bapak ini. Silakan Pak. tadi kita ketahui mengenai perilaku. Iya. Perilaku itu, setiap perilaku itu yang dilakukan setiap siswa ada tujuan. Iya. Yang kami tanyakan di situ, bagaimana cara kita mengambil kesimpulan apabila perbuatan tersebut tidak secara spontan. Maka, oke Pak. Jadi terima kasih pertanyaannya Pak, bahwa setiap perilaku atau tindakan seseorang ada tujuan. Nah, tentu Bapak Ibu, walaupun perilaku itu spontan, tetapi kita sebagai Bapak Ibu harus mengidentifikasi. Makanya kita tidak boleh mengambil sikap sebagai guru menindak sesegera mungkin. Jadi kita dulu panggil, ya, lalu kita tanyakan kenapa ini tadi terjadi. Ya. Jadi walaupun sekecil apapun atau spontan pun itu, pasti dia punya tujuan tertentu. Misalnya tujuan saya menghindar karena dia memukul saya tiba-tiba. Saya ingin membalasnya. Jadi walaupun spontan seperti itu, dia tidak menduga-duga bahwa ada yang mengganggu dia di sekolah. Tiba-tiba dia diganggu, lalu dia balas. Nah tujuannya kan ingin membalas. Ya, walaupun tindakan itu spontan. Nah maka kita sebagai Bapak Ibu guru perlu kita identifikasi dulu. Oh begitu ya nak. Rupanya kamu tujuannya membalas pukulannya. Iya, nah oke nak, jangan merasa bersalah karena biasa, itu hal biasa. Saya juga waktu siswa pernah melakukan hal yang sama. Nah, bagaimana dengan tindakan itu nak? Kamu merasa bersalah atau tidak? Oh iya Pak, saya merasa bersalah. Lalu apa tindakanmu nak? Setelah kamu sadar bahwa itu salah, oke Pak, saya minta maaf. Nah, jadi nanti selanjutnya kita akan telusuri itu. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ya, kita sebagai Bapak Ibu untuk mengetahui ya, bagaimana tindakan siswa itu mempunyai tujuan, ya, kita melakukan identifikasi, kita melayani mereka dengan hati, bukan dengan emosional, bukan dengan marah. Jadi itulah kira-kira ya tindakan kita sebagai Bapak Ibu guru untuk mengetahui maksud dan tujuan setiap perilaku siswa. Ya, bagaimana Pak? Bisa diterima Pak? Iya Pak. Oke, terima kasih Pak. Nah selanjutnya Bapak Ibu saya minta dari yang Bapak Ibu yang memberikan refleksi dari hasil kegiatan kita pada siang hari ini. Silakan Pak. Oke. Baik, terima kasih waktu dan kepada kami untuk menyatakan apresiasi kami pada saat ini tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak, dan kami merasa senang setelah kami dengarkan dan baru kami mengerti bahwa budaya
harus benar-benar diterapkan di sekolah masing-masing. Maka melalui budaya positif pada hari ini, setelah kami sebagai bapak ibu guru di sekolah ini, kiranya di hari-hari mendatang bisa nanti diterapkan di sekolah ini lebih-lebih di kelas masing-masing. Semoga paparan Bapak lewat budaya positif pada hari ini membawa nilai-nilai positif, karena setelah kami pahami jauh lebih efektif dan jauh lebih baik, karena hubungan antara guru dengan siswa adalah sangat dekat, dan sebaiknya kita melibatkan siswa bersama dengan guru dalam membuat sesuatu tindakan atau keputusan di dalam kelas. Mudah-mudahan di kemudian hari bisa nanti berkelanjutan dan bisa diterapkan lebih lanjut di sekolah ini. Jadi Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini bisa nanti melaksanakannya dengan baik di kelas kita masing-masing. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan pencerahan pada hari ini lewat paparan budaya positif. Semoga membawa manfaat yang lebih baik di kemudian hari. Sekian saja, terima kasih. Baik, terima kasih refleksi dari Bapak Ibu guru yang sudah diberikan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami bersama dan kedepannya bisa kita lakukan bersama. Demikian saja ya kegiatan kita pada siang hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kelemahan dari teman-teman saya, dan semoga Bapak Ibu guru tetap semangat untuk melanjutkan kegiatan aktivitas di sekolah ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Semangat. Yang katakannya apa? Semangat. Baik. Dan menutup aktivitas kita ini Bapak Ibu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai.